Oke, oke, cek, 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 cek. Oke, mantap. Oke, satu, dua. Oh ya, nanti saya pakai kahat lagi ya, kayak kemarin. Ini satu. Upload pakai upload pakai. Kelompokmu tekannya di Del, kerjaanmu tekannya di Del. Yang proyek terakhir di semester 1, saya mana? Gampang tuh? Mantap. Sip. Oke. Waalaikumsalam. Ya. Sudah. Husin pakai berapa tabel, Le? Husin pakai berapa tabel proyeknya? Tabel lah, bukan file lah. Dua, user sama? Oh, oke. Yuk, 1 menit lagi saya mulai ya. Oke, 1 menit lagi saya mulai. Yang belum apa ya?
Cek 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oh iya, itu belum tak play. Lupa. Saya enggak. Kita video. Record. Sip. Oke, sip. Sip. Ya, saya mulai ya. Oke, saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? P5-nya gimana? Oke, ya. Mau gimana lagi, gitu ya? Mau gimana lagi? Oke. Saya enggak apa-apa lah. Oh. Mau gimana lagi? Artinya seperti ini. Kita memang disuruh untuk merdeka. Kurikulum merdeka kan. Tapi merdekanya kita kan juga ada batasan. Ya gitu kan? Biar merdekanya kita tidak melanggar kemerdekaan orang lain. Gitu kan? Betul ya? Di One Piece itu mencari kedamaian. Tapi apakah ada kedamaian yang mutlak? Nggak ada. Nggak ada. Gitu ya? Oke, yuk. Lanjut. Nah, hari ini yang nggak masuk adalah Misbah kenapa? Oh, oke. Oh, seru gitu ya. Ya, oke, ya udah. Misbah nggak Alfa? Alfa atau sakit? Ada suratnya. Oke, ya sudah. Oke, hari ini kita akan lanjutkan lagi pembelajaran kita yang kemarin, gitu ya. Untuk HP simpan dulu. Untuk kemarin kita sampai nanti kita diskusikan, kita sampai yang kemarin, terus hari ini kita lanjutkan dulu. Walaupun kemungkinan ada irisan dari yang kita bahas kemarin dan sekarang yang akan kita diskusikan, gitu ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Saya minta tolong untuk aku itu lali. Me, V, Sugani, Radit mana Radit? Oh ya Radit, ya, Radit. Pimpin Radit. Oke, saya mulai dari sini. Pertanyaannya adalah, kemarin, sebelum hari ini, sebelum kita selesai P5, terakhir kita bahas apa? Bahas tentang CR. Oh, create, read. Terus? Update, delete. PHP ya? Tapi sebelum create, read, kita bahas apa dulu kemarin? Sebelum database. Oke, database, betul. Sebelum database, PHP. Sebelum PHP? HTML. Sebelum HTML? Python. Yang kita pelajari sebelumnya dengan hasil akhir produk kita nanti, apakah berkesinambungan? Berkesinambungan. Proyeknya gampang tuh. Loh, yo. Kita buktikan. Yang sudah selesai angkat tangan. Yang 80% selesai angkat tangan. Oke, kita tanya ya. Husen, masih pengen pelajaran Husen? Ikut pelajaran Husen? Masih. Nah, tugasnya itu gampang atau sulit, Sen? Lumayan gampang atau sulit, Sen? Lebih enak kan mana, Sen? 50 ke atas tuh gampang atau sulit, Sen? Lebih aman, lebih banyaknya itu mudah atau sulitnya? Masih ingat? Masih pengen pelajaranku? Masih ada 1 semester? Iya. Yang pasti adalah saya garis bawahi lagi proyek kita terakhir adalah saya minta tolong kalian untuk buat full, gitu ya, CR tok. Ada beberapa anak yang saya minta untuk dibuatkan CR tok. Tapi sebelum CR atau selain yang beberapa anak tadi yang sudah bisa dan bisa belajar mandiri, saya minta tolong untuk CR tambah UD. Create, read, update, dan delete. Easy kan? Masa CRUD ngucapin Raisa? Ah ya wis.
Gampang tuh? Gampang. Oke. Nah, sebelum CROD itu kita juga membahas tentang PHP. PHP sebelumnya kita juga membahas tentang database, HTML, CSS, Python. Betul ya? Nah, hari ini kita akan bahas satu bahasan yang sudah kemarin kita ulas. Ya, sebenarnya kita sudah ulas tentang, saya yakin kalian pasti masih ingat tentang ini. Nah, hari ini kita akan bahas tentang PHP. Bahasan saya kemarin itu, saat saya mau masuk PHP, ajakan saya adalah mari kita nge-PHP. Bisa apa? Masa Raisa? Masa Raisa kok? Belajarlah kok. Masa nge-PHP Raisa kok? Masa? Iya. Nah. Oh. Ya. Oke, PHP, gitu ya. Pertanyaannya adalah, kemarin di awal kita sudah membahas tentang Python. Tapi pertanyaannya, kok kita harus membahas tentang PHP? Kok kita beralih daripada Python ke PHP? Alasannya kenapa kemarin? Python jarang. Ya. Kalau kita bicara pada software house yang ada di lingkup Karanganyar, Solo, Jogja, ataupun yang di Semarang, biasanya paling banyak untuk membuat aplikasi berbasis web itu dengan bahasa pemrograman PHP. Selain PHP, bukan ke Python, biasanya JS. Betul, JS. Gitu ya. Baru PHP, kalau kalian besok, kalau SMK mungkin belum, tapi kalau misalkan besok kalian lanjut dari SMK ke kuliah, ada yang kuliah teknik informatika, mungkin kalian akan kenal dengan istilah artificial intelligence, kecerdasan buatan. Gitu ya. Contohnya kemarin, tilang, kok bisa deteksi tilang? AI yang bermain. Kalau mau, Python bisa dimanfaatkan untuk AI, untuk microcontroller. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, memang betul, kita ambil Python di awal. Sebagai dasar, kalian bisa pemrograman. Kenapa? Sintaksisnya lebih mudah. Betul ya? Python lebih mudah. PHP bisa ya. Oke. Agak teliti sedikit lah, Harus ada titik koma dan juga pemisahnya adalah burung rawal. Gitu ya. Nah, hari ini kita membahas tentang bagaimana cara kita nge-PHP in bahasa perkembangan. PHP bahasa perkembangan. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita adalah saya akan nanti menampilkan beberapa permasalahan, lebih tepatnya 4 permasalahan. 2 permasalahan berbasiskan perulangan, algoritma perulangan. Kemarin sudah? Python, algoritma perulangan? Sudah. Algoritma percabangan di Python sudah? If. Sudah? Sudah. Gampang ya? Gampang. Nah, saya minta kalian untuk menganalisis pemecahan masalah dari 4 masalah yang saya tampilkan. Dan saya minta tolong untuk menyimpulkan kemungkinan solusi yang bisa kalian lakukan di codingnya. Baru setelah kalian menganalisis dan menyimpulkan solusinya, silakan untuk di-scriptkan, dikodekan di dalam Python. Di dalam PHP. Gitu ya. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah, kemarin sudah saya review sebentar, tentang sintaksisnya bahasa PHP. Kontrol percabangan, kontrol perulangan, jangan sampai terpeleset. Sinkronisasi HTML dan PHP. Dan juga sirkulasi data dari HTML ke PHP. Dari 5 bahasan ini, mana yang belum kita bahas? HTML dan PHP ini? Masa? Sirkulasi data dari HTML ke PHP? Masa belum sih? Untuk melemparkan HTML, datanya biar ditangkap oleh PHP pakai itu kan dari PHP ke MySQL. Dari HTML ke dalam PHP pakai Postgres. Postgres-nya itu adalah sebuah nilai dari atribut metode yang ada di dalam tag form di dalam. Sudah belum? Sudah lah. Easy kan? Nah, script dari HTML dengan PHP, salah satu contohnya adalah seperti ini. Katakanlah kita punya script HTML sampai ke HTML tutup.
Di tengah-tengahnya kita insertkan sintak PHP. Dimulai dengan tanda dimulai dengan buka dan tutup tag PHP. Di Python adakah buka dan tutupnya? Enggak ada, langsung pakai toh. Kalau di dalam PHP harus ada buka tutup, betul? Kalau tidak ada buka dan tutup bisa dijalankan kah? Tidak. Kalaupun bisa dijalankan nanti akan terbaca apakah PHP ataukah HTML? HTML. Oke? Oke, sip. Nah, cara untuk membuka dan menutup kalian sudah paham. Cara yang pertama dan saya rekomendasikan yang pertama. Kurung buka, lancip, tanda tanya, PHP, dan diakhiri tanda tanya, kurung lancip. Gitu ya? Lihat? Oke, dan yang lainnya bisa kalian manfaatkan. Nah, next dulu. Nah, bedanya dengan Python adalah, kalau dalam PHP harus ada titik koma. Semikolon. Semikolon itu adalah titik koma. Dan saat kalian besok di semester 2, mungkin selain saya lanjutkan tentang pemrograman web, saya nambahkan satu lagi bahasa. Silakan besok dipilih. Python, PHP, pasti di web, Java, ataupun C#, tergantung komputer kita masing-masing. Java kita mainnya di desktop dulu, belum ke Android. Android nanti kelas 2 saja. Ataupun C#. C#-nya nanti ke desktop juga. Nanti semester 2 kita diskusikan. Gitu ya. PHP wajib kita masuk lebih jauh lagi, tapi dengan syarat yang CRUD dasar meletiklah. Meremtok wis tadi. Kandel kita meneh soalnya. Ayo wis Rasida. Wis ora ketemu. Angel mancingnya. Yo, yes. Gitu ya. Ya. Nah, selanjutnya tentang variabel. Kalau dalam Python tidak usah dikasih simbol apapun di depan. Variabel tulis nama saja. Nama sama dan misalkan Deco misalkan. Tapi kalau PHP harus ada dolar di depan. Dolar nama sama dengan Deco. Selesai. Di dalam PHP. Ada yang kurang? Dolar nama sama dengan Deco. Ada yang kurang? Titik koma. Betul? Harus diakhiri dengan titik koma. Next. Variabel penamaan, saya yakin kalian sudah paham. Next. Tipe data, oke. Easy kan? Easy. Ini? Easy ya? Nah, adakah di proyek akhirnya pakai form login? Adakah di proyek akhirnya pakai form login? Ada. Form login berarti masukkan username, password, baru masuk ke halaman inti. Ada. Pertanyaannya adalah, logikanya apa? Untuk bisa masuk ke dalam akun YouTube, Facebook, Instagram, dan yang lainnya, kalian butuh memasukkan 2 hal minimal. Apa itu? Email, password. Katakanlah itu ya. Pertanyaannya, berarti logikanya apa? Bisa? Gampang toh? Kenapa kok harus dan? Oke, dua-duanya harus ada di dalam apa? Database. Tuh. Gitu ya? Oke, pakai query apa untuk ngecek? Select, gitu ya? Ya, ngecek itu pakai select juga. Next, gampang ya? Gampang ya? Gampang, gampang terus. Nah, kita masuk pada struktur kontrol. Ya, if $A lebih dari $B, print A is bigger than B. $B sama dengan $A. Pertanyaannya adalah, jika saya masukkan $A-nya itu adalah 10, $B-nya itu adalah 5, apa yang akan tertampil? A is bigger than B. Betul? Betul? Dengan skema yang satu. Dengan skema yang kedua, A lebih besar daripada B. A lebih besar daripada B. A-nya 10, B-nya 5. A is bigger than B. Balik lagi ke atas. Kalau misalkan A-nya 5, B-nya 10. A-nya 5, B-nya 10. Mana? Yang atas. Yang atas dulu. Bukan.
Apakah ada yang keluar? Tidak. Betul sekali, V. Kenapa, V? Yang? Pernyataan yang? Benar. Benar. Karena tidak ada pernyataan yang benar. A-nya 5, B-nya 10. Pernyataan dari 5 lebih besar dari 10, benar atau salah? Salah. Apakah ada yang diskusi? Tidak ada. Tidak ada pernyataan untuk bernilai benar. Tapi beda dengan yang di bawah. Pertanyaannya, A-nya 5, B-nya 10. A-nya 5, B-nya 10. A is not bigger than B. Kenapa? Karena ya, pernyataan di atasnya ini bernilai yang ini, tapi yang pasnya ini bernilai benar. Pernyataan di atasnya, paling atas ini bernilai salah. Karena salah, print di bawahnya dieksekusi enggak? Kalau ini bernilai salah, dieksekusi enggak? Enggak. Yang dieksekusi adalah else-nya. Gitu ya? Oh, gampang kan? Gampang. RPL ini paling gampang sa SMK loro. Gitu. Iya. Ya udah. Ya. Oh ya, satu lagi. Kalau misalkan ini 5 dan 5. A-nya 5, B-nya 5. Apa yang keluar? A-nya 5, B-nya 5. A-nya 5, B-nya 5. Apakah ada yang keluar? 5 lebih besar dari 5. Benar atau salah? Salah. Kalau salah, adakah sesuatu yang keluar? Apa itu? Benar nggak? Benar nggak? Benar. Notifikasi pernyataan ini benar nggak? A is not bigger than B. A-nya 5, B-nya 5. Kalau kata-kata dari kata-katanya ini enggak, karena 5 sama dia 5. Gitu kan? Nah, tapi kalau misalkan saya tanya seperti ini. Tambahkan else if. A-nya 5, B-nya 5. Maka yang keluar adalah mana yang akan keluar? A is equal than B. Pernyataan ini bernilai salah. Karena salah di bawah dieksekusi enggak? Enggak. Lari ke pernyataan kedua. Bernilai benar atau salah? Benar. Dieksekusi enggak? Dieksekusi. Masih stop? Masih berlanjut atau sudah stop? Stop. Betul? Karena sudah akhir kan? Next. If, switch. Kita lewati dulu. Kapan-kapan kita pakai. Dan biasanya switch ini ya, yang sama dengan saatnya. Kapan-kapan kita bahas? Switch, kita bahas. While itu seperti for. Perulangan. Pertanyaannya adalah, I-nya nilai awal berapa? 1. Persyaratannya akan diulangi selama I. Ya, I akan diulangi selama pernyataan ini bernilai benar. I kurang dari 10. Betul ya? Berarti saat saya print I, maka yang keluar adalah 1. Naik lagi ke atas. 2, 3, sampai ke I sama dengan 10. Tapi jawabannya Deko itu bisa benar, asalkan apa yang harus saya hilangi? Betul sekali. Iya. Next, gampang. Oh iya. Kalau yang di sini, dual, tak lewatilah. Well do dulu saja. Well do ini. Terus for juga mudah lagi. Sama kayak kemarin. For I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan 10, I plus plus. Artinya apa? I sama dengan 1, artinya adalah nilai awal dari I adalah 1. Akan diulangi terus sampai ya, I kurang dari 10. Atau sama dengan 10, betul. Akan diulangi dengan cara bertambah sebanyak. Kalau saya minta tolong bertambahnya 2 kali. Plus 2. Enggak. Bukan yo. Bukan plus 2, bukan.
plus sama dengan 2. Gitu ya. Yang kita print adalah I. Gampang toh? Ya, mudah lah. Array sudah? Sudah. Kalau variabel satu tempat satu nilai. Tapi kalau array satu tempat banyak nilai. Betul ya? Nah, contohnya seperti ini. Ada cabang. Cabangnya adalah Surabaya. Ada variabel namanya cabang, branch. Ada Surabaya, ada Semarang, Surabaya, Medan. Di dalam satu tempat. Gitu ya? Next. Cabang yang pertama, tempat yang pertama adalah Semarang. Cabang yang kedua, Surabaya. Cabang ketiga adalah Medan. Dan untuk manggilnya, datanya dimulai dari angka 0. Kenapa kok 0? Ya, karena biasanya penilaian atau nilai dimulai dari angka, betul kan? Oke. Desimal dimulai dari angka, walaupun 0 juga tidak dianggap ya. Heksa, 0 juga. Biner, 0 juga. Gitu ya. Nah, kalau ini sudah? Ya kan? 01 kan dimulai dari 0 kan? Sudah? Sudah. Untuk melempar data ada di mana? Untuk melempar data ada di mana kuncinya? Untuk melempar data kuncinya ada di mana? Metode. Metodenya apa ini? Post. Kalau post datanya kelempar enggak? Kelempar. Bedanya dengan satu lagi apa? Get. Bedanya dengan get apa? Kalau di get, kenapa? Kelihatan, datanya kelihatan. Datanya kelihatan di mana? Atas address bar, betul sekali. Tapi kalau post, datanya apakah kelihatan? Ya, terlempar tapi tidak terlihatkan di address bar, betul. Pertanyaannya, jika kita buat untuk form login, form register, cocok yang mana? Post. Hah? Password, ya. Gitu ya. Walaupun password juga bisa dibaca. Pengamanan utamanya di situ. Pertamanya di situlah. Nah, untuk manggil data biar terlempar ke dalam PHP, karena tadi metodenya pakai post, maka kita panggilnya pakai variabel yang namanya penulisannya adalah $_post. Name 1, age 1 itu apa sih? Nama name-nya. Name dari sebuah input. Name 1, name 2. Kayak kemarin, variabel itu selain ada nilainya harus ada nama variabel. Ya? Bingungkah di sini? Oh, enggak. Oke. Clear? Oke, sip. Nah, kalau clear, kalau sudah selesai, saya lanjutkan dulu. Adakah pertanyaan? Enggak. Dibandingkan dengan Python, konsepnya sama atau berbeda jauh? Sama. Beda penulisan. Makanya sintaksisnya saja yang berubah. Algoritmanya aman. Gitu ya? Oke, sip. Adakah yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, saya minta tolong silakan diakses Kahoot-nya nanti saja. Microsoft Teams. Silakan diakses Microsoft Teams. Saya ada LKPD yang akan saya minta tolong dikerjakan per kelompok lagi. Yang satu itu LKPD, yang di bawahnya nanti ada form yang saya minta tolong untuk diisi. Terus di bawahnya itu ada bahan bacaan yang kita susun sendiri, tentunya dari internet. Terus presentasi, yang saya presentasikan tadi sudah saya sharekan di kalian, dan video yang saya buat sendiri sudah saya upload di YouTube. Gitu ya? Nah, LKPD, yang di Microsoft Teams, silakan dikunjungi. Nah, sekarang saya tak masuk ke dalam LKPD-nya. Saat kalian selesai mendownload, maka LKPD-nya adalah seperti ini. Konsep kita masih sama. Di dalam PHP dengan bahasan struktur kontrol, percabangan, dan perulangan. Ada 4 permasalahan, dan saya minta tolong untuk diselesaikan semua. Pernah kita bahas? Is 7. Berarti kalau misalkan inputannya adalah 7, nilainya adalah true, gitu kan? Oke. Berarti pakai algoritma apa sih di sini? Masa lupa? Ya, betul sekali. Algoritma adalah if. Nah, kalau yang nomor 2,
menjumlahkan. Absolut, diabsolutkan dulu. 2 tambah 1 tambah 4 tambah 8 tambah 10. Pertanyaannya, bentukan ini adalah bentukan sebuah array. Berarti untuk menjumlahkannya ini, berarti kita butuh algoritma perulangan. Betul sekali. For each boleh, for juga boleh. Dual boleh, len. Parameternya di len, panjangnya. Ayo wes. Kalau di sini? Pernah? Integer in range. Artinya, kalau saya punya nilai 3 di antara 1 dan 9, benar nggak? Benar. 3 itu di antara 1 sampai 9. 6 di antara 1 sampai 6. Salah. Karena 6 pas di titik akhirnya. 4,5 ada di antara 3 dan 8. Salah. Kenapa? Betul? Oke. Dan terakhir, harusnya gampang di sini. Saya tambahkan satu lagi yang terakhir. Kalian diminta untuk menuliskan seluruh bilangan yang berkelipatan 3 atau 5. Contohnya 3, 5, 6, 7. Dan diminta hasil akhirnya adalah penjumlahan dari 3 tambah 5 tambah 6 tambah 9. Hasilnya adalah. Nah, sekarang diminta untuk mencari 3 dan 5, bilangan kelipatan 3 dan 5 dari rentang 0 sampai 1000. Mudah toh dijumlahkan? Mudah? Kalau sudah sulit, dicoba dulu. Oke. Nah, kelompoknya. Oke, silakan. Oh, yang dulu kita bosen lah. Ya udah, di scroll ke bawah. Kelompoknya sudah posting. Kelompok 1, Zaid, Alia, Octavian, Tias. Kelompok 2, Amel, Deko, Evi, Yoski. Kelompok 3, Andre, Ardi, Farel, Radit. 4, Rohmadi, Angelina, Fadil, Abid. 5, Falik, Aji, Catherine, Husin, Nafa. 6, Bagas, Desila, Philip, Iksan, Nova. 7, Dinda, Farel, Ibrahim, Meselin, Misbah. Dan terakhir, Zimar, sorry, Rama, Nadif, Randy, sama Zaid. Gitu ya? Silakan. Iku. Mantap. Ya saya baru 15 friend Pak. LCD saya pecah Pak. Mantap. Kok iso mbok apa kae? Digasan Pak aku Pak. Hah? Digasan Pak. Bedigasan iki maksudnya? Kakan tingkah Pak. Lah mbok apa kae? Mbok tinjune ta? Iya Pak. Ngono. Mantap. Sing go. Ya, satu lagi, dibuatkan fungsi ya. Dibuatkan fungsi ya, kayak biasanya ya. Waduh, kenapa Mbak Isa ulang ya? Skillnya tadi masalah Pak, bukan Oh, iya. Folder sebelumnya dihapus saja atau mbok kasih ya.
Bisa apa? Isi ya. Oh iya, saya penasaran. Yang cewek-cewek yang sudah selesai siapa ya? 30% lah proyek akhir kita selesai. Yang cewek-cewek. Salin, disalin. Ini, Apit. Ngomong Apit. Iya. Enggak, dicoba. Harusnya mudah, harusnya. Atau ini disuruh ngapain, Pak? Dibaca. Kode Gampang. terus jika Jika parameter X-nya itu 7, nilainya adalah kalau tidak 7, cuma gitu doang, Pak. gampang kan? Dan parameter X jadinya nggak pakai, artinya cuma satu parameter, Pak. Nah, ini berapa parameternya dilihat? Satu. Ya udah. Gampang kok? Iya, Pak. Iya. Kalian jalankan di terminal atau di dalam browser? Oh ya udah, silakan. General. Kenapa? Saya, bentar. Gimana? Hibernating. Nggak bisa ceritakan ngapa lagi? Tadi tak nyalain langsung bunyi, Pak. Belum tak apa-apain dari Klames ya, Pak. Kira-kira apa? Apa ya? Turu. Kayak bener entah mati ya Ustaz. Hah? Terakhir kali mbok pakai nggo apa le? Wis, mantap. Soalnya mbok gunane nggo ngoding kok. Ojo pakai nggo ngoding. Terakhir kali kamu koneksi internet enggak? Apa enggak? Windows update jalan enggak? Yakin? Kadang itu Windows update-nya jalan, terus mbok stop sewaktu belum full selesai. Jadi ini ada file yang hilang, jadi ini muser-muser gitu terus. Kita tunggu saja, tunggu saja. Nek enggak yo gampang lah, lem biru. Ya. Lanjut itu tuh, Pak. Hati sih, Ini. Pak. Ternyata hilang, Pak. Iya, enggak apa-apa. YouTube oke. Iya. Kalau dulu itu ada aplikasi namanya Dreamweaver. Tapi sekarang nggak zaman lagi untuk pakai Dreamweaver. Oke, silakan dicari di internet, referensinya silakan, lihat video saya silakan, monggo, saya semaksimal kalian. Mana yang ya boleh. Hah? Disuruh cari rasanya, Pak. Oh, iki bahasa apa tuh? Ya nggak apa-apa sih. Iya. Ini nggak apa-apa. Iki ada misbah ya? Nah, ini kelompok misbah. Oh tak plot misbah ya. Nggak apa-apa. Jadi taruh ini. Kenapa? Coba. Oh nggak mau, kalian jadi lebih dong.
Yang mana sih, ini atau yang akhir? Presentasinya gampang kok. Nanti sama saya ke apa sih, kantor guru, tak sediakan jadi besar, tak presentasikan di depan guru-guru yang lain. Iya 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 iya. Ya, lanjut dulu. Saya kai, saya tak lempar sopo ya. Ki 5 apa 4? 5. 5. Yang 5 siapa angkat tangan? Weh, endi ta? Kamu. Ya udah, saya. Tak lempar sopo ya? Iki Aji. Ah bener, misalnya 5 kan? Itu. Nafa sama Catherine. Ya Nafa sama saya, bener ya. Zed, bisa? Apanya? Iya ini dulu, yang proyek ini. Bisa? 65. Iya, sip, lanjut. Gitu dong jawabnya. Bisa? Bisa. Lali Del. Ini Pak, kok nggak mau mudun ya Pak? Apa sini ya Pak? Kenapa nih? Ini apa nggak mau mudun? Nggak mudun. Enggak mau bisa. Jawabannya jadi satu baris. Coba lihat. Econya Aprilnya gimana? Harus pakai itu di depannya Pak. Oh, di sini. Ini, Pak, Nambahkannya di sini. Kalau mau pakai ini berarti di sini pakai eco. Oh, kalau di kan harus pakai itu. Karena ini kan string toh, PR-nya. Iya. Oh iya. Atau malah di dalam true false-nya ditambah BR akhirnya. Bapak. Yang false itu Pak. False true-nya juga di dalamnya tambah BR. Oh, Lah mau yang mana? semuanya Pak. Semuanya Pak. Tambahkan di dalam, lah kan string padha string. Kok ora mbok lebokke wae. Ini Pak. Sip, betul. Oh, enggak, maksudnya langsung ke BR tanpa kasih petik lagi. Ini. Tanpa titik. Oh gini. Sip. Nah, di atas juga sama. Oke. Apakah berhasil teman-teman? Yo nek ora berhasil ya maaf. Ngono ae. Apa tadi ini? Ini ya Pak? Iya. Oh iya. Oh iya, sip. Gampang ya? Kenapa harus double variabel, Sen? Line pertama, line kedua. Sip. Hapus. Hapus. Sebenarnya satu saja. Udah kan? Kondisinya di benak kayak. Ayo, Nafa, Catherine. Join lah. Saya tak cikal ya. Yang lama topik ya. Zaid mau Raiza. Natif Raiza. Jangan Husen. Saya ben urip kelompok tak tambah sapa ya. Farel karo sapa? Wis ana sing nguripi? Ya wis nguripi sik ana. Ya dicoba pakai PHP. Java soalnya. Java kapan? PHP sih. Ya terus. Philip bisa Beb? Masa Lip? Iya. Dilihat file-file yang kemarin. Bisa. Ambil kursi wae enggak? Enggak. Kecil loh. Sama ngono lo. Sensi aku nek ngono kuwi.
Ya, harus. Harus. Ya, langsung nomor 2. Ya nomor 3 ya nggak apa ya. Ya wis kono. Sing yes. Yes, buat lepas isar aja, yes. Kelompokmu. Bisa tak? Yes, kayak gini, yes. Dan gak nguripi kelompok yang lain. Ya, Nano, Tiko ya. Ya, kasih. Gimana? Iya, bantu Nano. Bisa we ya, kasih. Parameternya diganti X tadi kan? Ya. Oke, sip. Ya. Ya, boleh. Masa nggak iso? Langsung diretenkan hasil true or false. Oh, pakai iku. Wah, harus menggunakan iku le. Shorthand. Yang shorthand semester berapa ya? Iya iso. Eco is seven bisa nggak? Oh, nggak bisa ya? Oh, bisa. Nggak usah. Ini bisa langsung dicek. Harus masuk dulu. Itu harusnya benar tadi. Shorthandnya PHP sebentar. Mau yang kayak gitu ya, Lip. Buat dilihat skripnya. Ini nggak apa-apa, bisa coba lihat. Skripmu, Lip. Lah kan belum panggil functionnya ngisor. Oh iya. Di Eco is7 lah. Terus. Tahu dari mana shorthand, Lip? Oh ya, ada sip. Kurung buka ruang tutup? Oh ini bang. Ya wis, template. Package nggak template. Kurung. Masukkan suatu nilai. Ya, dicoba ya. Gabung kartu teman-teman ya. Berhasil. Type of kita ya. Coba browsing type of PHP, checking type. Type Hmm. Nah, type itu kita bahasanya yang di Python ya. gitu Pak. Ya. Type PHP. Wah, malah kan pakai tipes itu Pak. Gimana itu? Oke, type. Get type. Saya.
Ini Pak. Get time. Terus nilainya integer atau int? Integer. Berarti bukan tanda petik itu, bukannya string. Ya, tapi dia string. Ini kan, dia petik kan? Lanjut. Aduh. Oh, shorthandnya di situ. Terus lanjut, lanjut. Iya, mantap. Dev, mau suara iso Dev? Bisa. Bisa. Ada apa ya? Sebab bukan. Jangan, int itu jangan. Nama fungsinya. Iya, nanti. Ganti nan. Int itu integer enggak? Yo sing tenanan nah. Apa ya Pak? Apa ya? Ya sesuaikan itu. Lupa nanti Pak. Enggak apa-apa. Within int with int with lah. Ya, Ini Pak. di atas juga diganti. Kok ada apa ya? Kira int ith. Apakah Kontrol U. Kosong. Lu kosong Pak? Kamu kalau salah anu Pak? Saya. Nomor 2 itu apa? Array, pakai for each. Nomor 2 wes. Pak. Ini nomor 3 Pak. Ini salah Pak. Ini biasanya soal ketiga Pak ini Pak. Apakah yang salah? Apa ya? Ada Pak ini Pak. Jangan Pak ini Pak. Eko. Iya, aku pengen ngecek kok. Iya. Keluarga itu apa? Masuk. Saya kurang salah ini. Masuk iki ra masuk. Iki ra masuk noleh. Function tion. Part-time itu buat apa ya Pak? Part-time kayak ejo. Oh iya tadi. Part-time get type variable A. Function. Bener ya? Within. Apa Pak? Hah? Apa Pak? Pertanyaannya, gue manggil within yang jero within atau yang keluar within? Iya Pak. Lupa Pak ya. Oke. Sorry. Ya. Coba. Sip. Lanjut. Apakah? Oh iya. Oke, nah berarti iki tak hapus ya. Partame hapus karo econe hapusan. Deal. Karo ya itu. Bentar Pak. Kita mau lihat part itu apa Pak? Itu. Ini Pak. Nama ini Pak. Iya. Kok false kabeh? Kok false kabeh? Integer. Integer. Ranggo R. Tengah-tengahnya enggak integer. Gitu Pak. Bener kan? Integer kan? Loh kok nomor loro kok salah? Oh bener deh ya. Bener, 6 di antara 6 ya. Ya lanjut. 2. Iya Pak, bentar Pak. Anu, sing keempat wae. Nomor 2 bisa? Ya, maksudnya ini di sini disuruh ngapain? Yang mana? Oh ini. Itu kita ngecek nilai parameter kan ada 3.
3, 1, 9. Artinya, apakah 3 ini ada di rentang 1 sampai 9? Betul. Apakah 6 ada di rentang 1 sampai 6? Salah, karena 6, 1 sampai 6, berarti 6-nya nggak masuk. Rentang awalnya 1 sampai 6. Apakah 6 ini ada di rentang itu? Tidak. Tapi kalau 1 sampai 7, iya. Oh ya ya. Beneran? Yang masuk. Nah, selesai. Lebih bagus. Iki sih, wah. Ini sih, wah. Ini sudah. Ini masih. Absolut. Ya, coba isi ya, absolut. Yang nomor 1 sudah. Coba yang 4, yang nomor 1 sudah? Sip. Oke, nomor 2 coba. Oh, sih jelaskan ya enggak? Oh, enggak. Coba sing kuwi. Gampang lah. Berarti pakai apa kuwi arbit mana? Bilangan kelipatan 3 dan 5 pada rentang 0 sampai 10. Berarti dia pakai algoritma perulangan, betul ya? Ya udah coba ditulis. Sebentar, Pak. Ini tapi kan ada 9-nya, Pak. Mana? 9 itu apa? Loh. Bilangan rentang 0 sampai 10 yang berkelipatan 3 dan 5. Berarti 3, 6, 9. Yang kelipatan 5. Sudah. 3, 5, 6, 9. Ditambah semua dari 2, 3. Gitu kan? Iya. Oke, sip. Ini rumit ini coba. Wah, gampang. Nggak usah pakai parameter juga nggak apa-apa kalau itu. Yang nomor 4. 4. Lah, kowe ngarep nomor pira? Lah. Suwe man. Lah, nomor sisi dong tadi lip. Gimana? Baca piye? Aku harus delok kabeh. Wis. Ora iso Sira iso le. Oh ya, satu lagi. Intinya di pemrograman itu bukan kita latihan sintaksis. Intinya di pemrograman ada di logika. Sintaksis penting, tapi logika jauh lebih penting. Gitu ya. Kalian boleh. Dan saya mengharapkan juga kalian tetap saya minta untuk belajar lebih di bahasa pemrograman. Maksudnya, yang kita ajarkan di PHP. Kalau kalian tertarik di bahasa pemrograman lainnya, monggo. Tapi yang pasti, satu hal yang harus kalian pegang adalah algoritmanya, konsep berpikirnya, matengkan dulu. Apapun bahasa pemrogramannya, stylenya apapun itu, pasti pakai bahasa pemrograman. Pasti pakai logika. Sorry. Kurung if sampai if nomor 11 itu tali toh Rana si muncul tidak ada. Oh, error. Dan kelima apa? Mungkin di sini. Nah, logika bukan kemudian 1, kemudian 2. Oke. Masuk. Panggilnya. So, oh, enggak, ini enggak usah. Ini sudah tercover ke if-mu yang di atas. Tinggal kasih echo coba. Nah, besok ke semester 2 saja untuk yang shorthand. Dan kelima. Oh.
Manggilnya fungsi, manggilnya variabel harus didahului true, 1, false 0. Kalau mau kata berarti true and false-nya harus dipetik. Betul nggak? Nah, oke, sip, lanjut. Iya. I7 itu biasanya ada di Python. I7. Is INT. Dua itu gimana Pak? Gimana? Lah. Wis pernah kok nomor loro ndi ta? Lo usah langsung gini wae lah. Langsung satu variabel ABS sum, langsung nilai. Bisa typokan Pak. Nah, ya. Karo typo is. Nah, ini langsung di for each saja, for each. Yang di for each apa? Yang di force adalah Nilai sama dengan nilai. Nah, S-nya katakanlah N. Biar diulangi satu persatu. Nah, lanjutkan kok. value-nya itu Nah, N. terserah. Value-nya terserah nanti, manggilnya kayak yang line ke 10 sampai ke 13 itu. Nah, 10 sampai ke 12. Nah, sudah? Oh, enggak usah, value-nya enggak usah, hapus saja. Teman-teman kita tambahkan. Nah, pertanyaannya adalah penjumlahnya itu bulat atau naik -1 ditambahkan -1 atau -1-nya diabsolutkan dulu. Absolutkan. Coba di browsing absolut di Python, di PHP. Itu berarti pakai fungsi apa? Masa ini masih bingung toh, Leh? Ndok? Masih bingung? Ya sudah. Kita masih ada bukan 2 tahun ya. Setengah semester lagi. Ya. Berlanjut atau tidaknya, ya kita lihat setengah semester lagi. Enggak no. Absolutnya gimana? ABS. Nah, yang di ABS kan apanya? Yang di ABS kan adalah negatifnya itu punya siapa? Nilai atau N? Kalau nilai itu array. Satu persatunya manggilnya adalah N. Berarti kalau penjumlahan dan kelompoknya 1, 2, 3, 4 sampai 5. Berarti nilai awal saya berapa? 1. 1 tambah 1, 2. Saya lebih bagus tak perak gini. Gini. Kalau saya punya array 1, 3, 5, 6. Berarti penjumlahan di antara ketiga atau keempat ini berapa? 15. Betul? Berarti dari kata-kata 1 tambah 3 tambah 5 tambah 6. Betul? Betul ya? Pertanyaannya, berarti nilai awal untuk menjumlah, katakanlah jumlah sama dengan jumlah plus N. Betul? Betul ya? Pertanyaannya, nilai awal jumlah berapa? 1. Berarti jumlah awal 1 ditambah N yang pertama. 1, 2. Jumlah yang kedua, 2 ditambah 3, 5. Apakah sampai 15? 16. Enggak, nanti jadinya 16. Artinya jumlahnya itu harusnya 0. Betul. Supaya ngelolinnya gimana? Ya, jumlah sama dengan 0. Betul kan? Tapi beda kalau misalkan ini penjumlahan. Tapi kalau perkalian berarti nilai dari jumlah adalah 1. Nanti hasilnya 0, Pak. Kalau kalian. Iya, ya pasti. Jumlah dikali dibintang sama dengan N. Kalau perkalian. Penjumlahan kayak gitu. Lanjut. Di atasnya for each, dikasih satu variabel. Sip, betul. Ya. Bisa? Belum, Pak. Belum, Pak. Mau, nomor berapa ini? 4.
Enggak di sini. Enggak di Gimana, sini. Di if-nya saja. Ini toh, Pak? If saja. 14. Ini 0 saja lah. Dari 0 ya. Gitu ya. Terus Terus gini, Pak. ini. Ya. Oke. Terus If if terus saya pengen dapatkan nilai kelipatan 3 dan 5. Berarti if apa? kelipatan 3 dan 5. Kelipatan if 3. If apanya yang 3, apanya yang 5? Sek. Apanya 3, apanya 5? Yang mbok looping itu apa? For apa? For i. Berarti yang kelipatan 3 dan 5 itu apa? Dia merupakan kelipatan 3 dan 5 saat Itu lagi, Pak. dia adalah kelipatan 3 dan 5. Contohnya adalah 6, 9, 12. Itu saat bukan. Saat 3. Saat kelipatan 3 dan kelipatan 5. Tandanya adalah kalau kemarin leleh. Dia bilangan genap dan bilang ganjil. Bedanya apa? Kalau itu satu itu, Pak. Kalau bilangan genap, Dibagi oh iya, sisa hasil Oh iya. bagi pembagian antara bilangan tersebut dengan 2 bernilai 0 adalah genap. genap. Tapi kalau bernilai 1, Ganjil. berarti kalau kelipatan 3, Kelipatan 3. berarti Ganjil. kalau misalkan ini nih, masuk ke sini. Dia merupakan kelipatan 3, berarti saat Kelipatan 3 pada saat konsepnya sama kayak genap ganjil. Genap ganjil kita bagi menjadi 3, bagi menjadi 2. Dimoduluskan 2. Tapi kalau yang kelipatan 3, kelipatan 5, berarti dimoduluskan 3 dan 5. dan 5. Udah. If yang di looping adalah $, I I, terus terus modulus itu persen tuh, Pak. persen harus ya. Kan gini ya. Hah? Oh, tadi berapa, Pak? Di modulus berapa? 3 dan 5. 1-1 no? Ada 3. Terus saat dia dimoduluskan 3 nilainya berapa? Kalau misalkan dia kelipatan 3. 3. Saat dimoduluskan 3 dia bernilai. Saat bilangan dimoduluskan 3, Ya. misalkan 6 dimodulus 3, hasilnya adalah 2. 0. 0. 9 dimodulus 3, 0. 0. 9 dibagi 3 adalah 3. Ada sisanya enggak? Tidak ada. 9 dimodulus 3, hasilnya adalah 0. 6, 6 dan 9 itu adalah kelipatan 3. saat kelipatan 3, berarti sisa modulusnya adalah, 0. berarti nulisnya adalah, Jadi 0 gitu, Pak. oh enggak. Itu lagi ya? Saat I kita modulus 3, dia adalah kelipatan 3 saat, Karena mulai anunya 0. 0 gitu, Pak. iya benar kan? Dan Dan juga, dan. betul. Dan ini, Pak. Mau dulu enggak usah, Pak. Selesai. Dan atau or Or ya, Pak. Or. atau dan. Or. Kan saatnya enggak apa, Pak. Salah satunya nggak apa-apa. Or. Persen 5. Apa nih sini persen 5? Iya, sip. Terus? 0. Iya, terus? Ini kan. Oh enggak. Biasa. Di akhir itu loh. Oh enggak. Boleh, Pak. If kok. Berarti kayak for. Akhirannya adalah? Nah, selera ngoding yang ini gila. Eko, Pak. Kasih kurung roll dulu kan? Iya. Econon $i. Oh iya, ya Allah. Bingung, Pak. Nah, Pak. Ini, Pak. Ya, dikasih titik, kasih BR. Engkau bingung kok? Ini, Pak. Salah. Enggak. $i kan, $i-nya kan variabel toh. Kasih Iya, Pak. titik terus, Ya Allah. titik terus kasih. BR. Ya, yuk. Aku mau tangan ini aja. Ya Allah. BR. Set. Oke, terus. Sip, coba dijalankan. Allah lagi. Betul? Beli, Pak. Pertanyaannya sekarang di jumlah. Tak panggilkan. Deko.
Wes iso? Gak jadi. Iya sih. Iya, iya. Gak jadi sampai Pak. Oh, soalnya ini. Bisa. Salah. Oh, yang ini. Type of-nya belum. Harus bernilai ganjil. Harus bernilai iki. Dia akan bernilai true saat integer. Itu yang belum. Fadil, bantu Husen. Menurut wis, secara absolutnya itu. Menurut wis. Di sini tole. Ini hapus saya. Dihapus dulu. Saya kasih tempat, Pak. Enggak usah. Kamu yang harus. Saya. Komentari saya. Lain itu dikomentari. CTRL, ya wes. Di dalam for each. Untuk mengabsolutkan tadi apa? ABS ya, ketikkan ABS. Yang diabsolutkan apa? Nilai atau N? Oke. Tuliskan. Sudah. Sudah tuh? Yuk kose. Ini kan perintahkan menjumlahkan toh? Berarti kok jumlah? Saya. Ini double lah. Ini double. Ini ganti nilai yang lain. Nama yang lain. Jumlah juga mau apa? Jumlah juga. Oke, berarti di dalam for each kita manggilnya adalah betul terus. Enter. Ada. Lah. Ya enggak. Yang nilai ini manggil yang atas tuh. Nah, oke, itu enggak usah diganti. Nah, sekarang 19 paling kiri. Oke, sip, diklik. Nah, sekarang panggil apa? Sip, betul. Terus. Jumlah plus sama dengan nilai. Ya plus sama dengan ABS itu. Plus, coba plus. Enggak. Jumlah. Plus sama dengan ABS. Ya enggak kalau itu. Jumlah sama dengan jumlah ditambah ABS. Dah coba. Terus ini penulisannya enggak kayak gini. Harus ada sip, ada kurung sikunya. Mbok itu Mbak. Oh. Enggak. Ini belum mbok return. Return kan apa? Variabel yang punya nilai? Yo, tutup. Yap. Yuk, oke, sip. Yuk. Lanjut, titik koma. Terus. Kira turu, bingung lah. Sudah? Nah, benar? Oke, yuk lanjut. Ya? Oke, kita presentasi ya. Cukup ya? Yuk. Oke, yang sudah siapa? Nomor 1? Nomor satu. Paling mudah nomor 1. Bisa lah. Nomor 1 sudah. Nadif masih ada ya? Ayo, Gozi. Nomor 1 sudah dong sih? Sudah. Gozi Gozi atau Nadif dulu? Iya, nomor 1 Nadif ya. Kelompok kedua satu if, 1 for. Mau soal nomor 2 atau soal nomor 4? Mau soal nomor 2 atau soal nomor 4? Yang mau presentasi. Yang pakai for. Nomor 2 sudah? Yos? Sudah. Nomor 4? Fadil WTWS. Iya, Pak. Enggak, Pak. Hah? Tapi Ya, yuk. Oke ya. Yuk.
Nah, Dev. Masuk, Dev. Gampang. Bisa. RPL SMK loro mosok ora iso. Memalukan. Apa nih? Deko wis iso. Yos, serius. Di soal nomor sing tadi nilai jumlah tadi. Jumlah K tadi. Oh, saya pada Yos. Jadi butuh satu parameter lagi apa, Yos? For is. Enggak, satu variabel lagi di atas. Apa ya tadi, Yos? Dev, silakan Dev. Sip. Cobanan saja. Tapi manggil rum parameter ya. Coba panggil sak parameter tak ya. Jumlah enggak boleh. Tiga bingung. Ya, Dev. Saya bingung ya for is. Gimana for? For yang sudah nyentuh MySQL biasanya pakai for each, kalau enggak pakai while. Iya Pak, tapi saya nggak paham Pak. Saya nggak itu Pak. Yo, ya nggak apa-apa sih. Defaultnya emang satu ya, Pak? Default apa? Maksudnya Enggak, mbok ganti sak-sakmu ya kena. semuanya nggak dikasih, nggak bisa. Yo nggak iso, we manggil jumlah ning jero kok. Goleki dia. Tapi hasilmu 7. Saiki penjumlahan antara 1, 3 dan 1, 2, 3 dijumlah jadi 6. Harusnya? Oh ya. Nilai awal dari jumlah berapa? Oke, tapi kalau misalkan perkalian dari 1 dikali 3 dikali 2, 1 dikali 2 dikali 3, berarti apa yang harus diganti? Ini diganti? Terus. Kalau misalkan itu 0 bisa enggak? Coba saya. 0. Nah, biar ada. Oke. Kalau penjumlahan nilai awalnya haruslah 0, tapi kalau perkalian nilai awalnya adalah sebentar. Ya, yuk, Dev. Nah, Dev kita belum pernah kita. Petik. Kasih petik. Ini petik. Harus. Kalau itu kan string. Di dia HTML kan? Oke. Double. Sip, mantap. Nah, sing di Amukur ada beda, dia pakai shorthand. Ya, Bang, nanti tak jelas ke. Terus? Ini apa? Iya, benar. Berarti di sini haruslah gini bisa? Atau harus pakai HDMI? Siapa ya? Rama ya rawa lah, yang jelas ke. Benar kan? Nah, di dalamnya sini penjumlahan antara bilangan kelipatan 3 dan 5. Berarti kita manggil apa? Apa dulu? SI-nya. Kok SI? Dolar I maksudnya? Ya. Oh. Dolar I terus piye? Dolar I yang Di jumlah kan tadi kan 1 tambah 2 tambah 3. Berarti kita manggil apa dulu? Persis kayak yang di Deko. Tapi kalau Deko tadi pakai ABS, tapi ini enggak. Variabelnya adalah SI, Pak. ya cobaran dulu. Dolar. Nah, itu dolar I bukan SI. Terus Ditambah sama dengan Terus S ini, Pak. hah? Apa? Balik we. Balik S nilai sama dengan Ya.
kayak sing aku ngono iki. SI yo. Dolar I. Aja. Oke, nanti kok mah. Oke, sip. Nah, iki hapus. Kan saya dipengen ini kan nilainya toh. Nah, panggilnya di sini. Ejo? Ejo apa? Gitu, Pak. Ejo? Ejo apa? Sip, betul. Lanjut. Bisa, Dev? Hah? Masa Kowe ngindari ya, Dev. Kowe ngindari ya. Masa? Ganti laptop mana anu? Serah bisa. Oke, sip. Harusnya bisa. Windows X. Windows P. Windows P mau gak apa, Le? Ya. Ya. Kono. Itu. Display. Misalkan ini taruh bahasa, pengaruh enggak? Harusnya enggak. Oke, sudah. Ya, silakan. Ayo deh, yuk. Bisa? Masa Raisa? Salah. Gimana, Pak? Loh, nge-lag ini, nge-lag. Jadi Oke. ini, Pak. Lah harusnya piro? 24 toh, Pak? Kan piro? 23 bukannya, Pak? Kan 3, 5, 9. Coba Eco, dolar. Langsung dimulai saja, Dev, enggak apa-apa. Pusing. Anunya 1 berarti, Pak. Nilainya. Mulai 1. Enggak mau toh, Pak? Iya benar. 23. Kok dia 14 sih dari mana? Jual gimana? Kok 23? Ih, kurang dari 10 kok. Bener. Atau nilai awalnya itu 1, Pak. Nilai Nah, harusnya 0. Bisa. Oh, nilai. Ih kok, sorry. 3, 5, 6, 10. Tapi enggak jumlah, Pak. kan itu. Soalnya di 10 masuk enggak? Oh, Jojo wing kerang masuk 10. Coba 10, Pak. Ngene kok ya. Nggih. Ya wis to. Terus Iki mari nang ngene iki. oh iya.
Oke, C ya, Pak. Apa ini, Pak? Hah? Ini yang soal nomor terakhir, nomor 4. Hah? Coba nih ganti sewu. Ya, silakan. Ya, Dev, ya. Dan ajar ngomong ah. Hah? Enggak usah itu aja, enggak apa-apa. Dipencet biar merah-merahnya kelihatan. Nih, paling atas. Nah, ayo, sip, lanjut. Artinya disuruh membuat fungsi yang dimana nilai x itu sama dengan 7. Oke, apabila bernilai 7 maka pernyataannya benar. Oke, sip. Ya, sip, betul. Lanjut. Codingannya kayak gimana? Ya, silakan. Pertama kita membuat PHP, kemudian kita ketikkan function. Ayo. Weh. Jangan disabotase loh. Oh. Loh. Nggak sabotase kok. Terus, iya, perhatian. Ini agak beda sedikit. If-nya itu agak beda sedikit. Kalau biasanya if else yang kita, kalau di sini dia bentukan kayak shorthand. Semester 2 kita bahas. Shorthand. Lurus, langsung. If-nya tidak ke bawah tapi langsung satu baris. Ya. Mantap. Ya, return yang di return adalah logikanya adalah ya. Jika $x-nya bernilai 7, tanda tanya, pernyataan benar akan bernilai true. Pemisahnya benar salahnya ada di titik 2. Titik 2 terus false. Dah, cukup itu. Biasanya kan if kurung buka x sama dengan 7, kurung kurawal buka kurung kurawal tutup, print echo true, else echo false. Kalau di sini dia langsung satu baris. Bedanya adalah di situ. Semester 2 kita pakai. Hasilnya adalah CTRL plus false, true, and false. Gitu ya? Oke, plus untuk kelompoknya si Rama. Ya, katanya Alia. Alia mana Alia? Alia? Oh, Alia katanya mau tanya. Oh, enggak. Oh, iya ada. Ya udah. Tanya ya enggak apa-apa. Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Oke, ya sudah. Silakan. Satu lagi, yang for. Yang for saya tawari. Yang for yang soal nomor 2 atau soal nomor 4? 4. Ya, silakan nomor 4 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya, Dev. Dev melalui organisasi apa, Dev? PMR. Iso enggak? Bisa nih awakmu harusnya iso. Bisa, harusnya. Dah, yuk. Deko atau Fadil kelompoknya? Yang for. Hah? Oh iya, enggak apa-apa, tak ces. Enggak apa, dices. Oh enggak. Iya. Yes, ya. Iya. Yes. Depan yuk, Diko. Enggak apa-apa. Si Yaski bisa jelasin kok.
Iya, sekono ya, masuk. Ujian. Nggih, ujian ya. Kowe ngapa nih general? Oh suruh. Wis karepmu. Apa tuh, Pak? Ya, yang cewek-cewek. Oh, kelompokmu kayak ini, Ding ya? Wis, mantap. Kalau saya boleh booking yang cewek-cewek ya? Sudah ya. Yakin. Ya, laki jadi-jadian ya. Ya, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sabotase nih, Tuan. Yuk, lanjut. So nggak iso toh, Le? Iso toh? Teluin apa? Yang if lagi. If. Yang for sudah, yang nomor 2. Yang ITN nomor 2 ini. Sudah, bisa. Jangan disabotase. Oke, lanjut. Para mundur kita iso. Oh, Farel mundur iso kita. Farel mundur kita iso. Nah, ya. Ya, lanjut lo iso toh. Ya lanjut. Ini disuruh ngapain? Enggak, yang cowok-cowok juga nggak apa-apa. Jadi ini intinya disuruh menjumlahkan Hah? variabel array. Variabel array. Menjumlahkan array gitu ya? Oke, pure menjumlahkan atau ada operasi lain di dalamnya? Ada pengubahan dari bilangan negatif ke positif. Lanjut. Ya. Itu namanya Apa itu? fungsinya get upson, terus ada variabel nilai. Atas sendiri, paling atas. Terus ada variabel nilai. Nah, ditambahkan lagi ada variabel Itu cuma babi itu ya. S. Kita ingin jumlah AS. sesuatu. ABS toh. Jumlahnya AS. Oh, S sebagai S. Kalau kita mau mengalihkan sesuatu itu jumlah jadi 1. Umpamanya 1 kali 0 itu jumlahnya 1. Umpamanya 0 kali 1 itu 0. Silakan. Terus ini di forest saya tidak tahu ini apa. Lah for X kok, mesti ora ngerti. For X. Ulangan array. Arraynya yang nilai atau X? Arraynya yang nilai atau yang X? Yang nilai. For each berarti untuk setiap nilai di dalam variabel nilai array kan disebut dengan X. Ya sudah lanjut. Ojo disabotase ya. Ayo. Ya betul sekali. Nah, terus jumlah itu nilainya ditambah. Nah ini ABS itu absolut kan. Absolut itu bulat. Ya, ABS itu adalah sebuah fungsi, betul. Berapa parameter di dalam ABS? 1. Gitu ya. Ya, lanjut.
Ya bisa. Terus, dah dibuktikan. Oh ya. Berarti tadi nilainya adalah 1, 2, dan minus 3. Oke, dijumlah? Nah. Harusnya itu 3 kan? 3. 0. Harusnya 0. Kalau jadi absolut. Absolut itu kayak Itu apa? Jawabannya absolut itu bilangnya. Ya, yes kono, dah absolutnya dilangge. Bisa. Saya yakin kalian bisa. Ayo. ABS-nya hapus, kurungnya di dalam ABS juga hapus. Langsung X-nya saja, dolar X. Kurungnya itu hapus saja. Titik komanya jangan dihapus. Dolar X. Error nih kok. Oke, sip. Harusnya kalau seperti ini, tanpa diabsolutkan, nilainya adalah karena 1 tambah 3, 1 tambah 2. Ya. Sip. Ada pertanyaan lagi? Nomor 2. Nomor 4 ini sudah. Nomor 4 kontak sendiri saja sama yang sudah selesai. Sudah? Silakan. Ya, representasi dari kelompok kami belajar salam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompoknya si Evi. Oke, lanjut ya. Saya minta tolong untuk disiapkan kahotnya. Harusnya gampang untuk kalian. Alah. Not enak. aduh, kamu tuh udah hapus aku nyambung. Oke, sudah? Harusnya gampang untuk kalian, harusnya. Dan yang kita pelajari hari ini akan kita gunakan selalu di dalam proyek akhir. Pasti, if ada for each, pasti. Oke. Bentar. Ya, silakan. Nama panggilan saja ya. Dwi siapa? Palik tah? Oh iyalah lah. Nyortirin. Lah kok enak Palik? Dwi siapa? Dwi siapa? Lah Palik? Oh Palik mana? Oh iya. Oh iya. Sorry. Ya Rabbi. Ya. Sudah? Sudah muter-muter tapi belum. Salah.
Oke, ya, sudah? Kurang sekali. Ya. Nah, adakah yang dari daerah Jenawi yang atas-atas di kalian? Yang paling desa itu daerah mana? Di kalian? Hah? Ahmad siapa? Sen, mana Sen? Mojolaban Nyulemanku. Tawang mau? Kota ya. Dibandingkan dengan kecepatan di sini lebih cepat mana? Oh sana. Oh, iya. Towernya dhuwur tapi nenggon lembah los-los ya. Ya, sudah? Aku rak diseneni meneh Quran. Yo. Masa nggak ada kota? Ya, tak mainkan ya? Belum? Ya. Saya nggak bisa bayangkan kalau ini di Tawangmangu. Kurang ngerti ya bocah ya. Hah? Nah, try to connecting. Kalau nggak bisa ya simpanlah nanti. Into second reconnect. Oke, sip. Yuk. Sudah? Data saya ada. Sudah? Dah yuk. Aktif sikit. Apa meneh iki? Hah? Yes. Surya bin Kopli apa? Raditya apa? Surya siapa tuh? Radit tuh? Ya. Ini langsung aja ya. Bisa? Ya udah. Ya, main. Start. Udah ya?
Langsung tak start ya. Soalan pertama, pada skrip dijalankan ada error. Name edition is not defined. Kesalahannya di mana? Name edition is not defined. Skripnya adalah seperti ini. Oh, kelihatan ya? Sudah, nggak usah. Oke, berarti apa jawabannya? Edition is not defined. Ada kesalahan? Kesalahannya di mana? Ini di PHP. Jangan lupa, ini di PHP, bukan di Python. Masa sih? Ya. Harusnya jawabannya adalah si biru. Karena sum harus dipakai kan, Pak? Harus pakai dolar kan? Next. Wis, Uchiha. Mantap Uchiha ya. Oke, parameter di dalam fungsi. Gampang lagi nih harusnya. Parameter yang ada di fungsi adalah ayo. Parameternya mana? Sudah. Gampang harusnya. RPL sampai SMK loro mosok ora iso ngoding. Masih ada satu yang belum. Harusnya ya. Wis mantap. Ya. Tapi kalau ngoding mau kok bingung ya? Kalau misalkan saya ada skrip seperti ini, outputnya apa? Gampang lagi ini, mah. Kok bingung? Jadi aku salah ngei kunci gitu ya. Salah ngei kunci. Hah? Saya nggak tahu ngasih jawaban beneran nggak. Harusnya jawabannya adalah harusnya ini. Saya salah. Oh. Ya oke lah. Okay. Jadi saya salah contoh. Next. Yang tertinggi ini berarti tertinggi yang salah. Oh iya, siap. Nomor 4.
Sama. Hasil dari pengeksekusiannya apa? Mudah lagi ini mah. Tadi Pak. Enamnya 1, base-nya adalah 1. Yes, benar. Gampang toh? Cih. Harusnya jawabannya adalah enggak. Ya sudah. Ya sudah. Besok usul SMK Juan dirikan tower gitu ya? Loh, 1/1. Oh iya. Next, variabel yang berfungsi sebagai lokal variabel. Berarti variabel yang ada di dalam. Variabel lokal variabel. Ya. Lokal variabel itu adalah variabel di dalam fungsi. Nggak bisa kita panggil di luarnya. Itu lokal variabel. Nggak bisa dipanggil di luar. Sudah? Ya. Harusnya jawabannya adalah ya betul. Hasil. Ya variabel di dalam fungsi. Semester 2 kita mainkan. Bisa apa? Ya wes. Gunaku. Oh lah. Oke, ya. Ya. Kita akhiri pelajaran hari ini, tapi sebelum kita akhiri, materi apa yang kita pelajari hari ini anak-anak? PHP tentang kontrol apa? Kontrol apa? Yang tadi kita ada beberapa algoritma perulangan dan persabangan. Keywordnya untuk bikin algoritma perulangan adalah sintak untuk bikin algoritma percabangan adalah salah satunya itu, gitu ya. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan tambahkan lebih sulit lagi. Tapi untuk kalian biasanya kayak gini lah. Maksudnya ya easy lah karena ya. Antara HTML, PHP, CSS lebih juga CSS, HTML, PHP, database. Jadi satu bikin sistem aplikasi sederhana saja. CRUD entah itu nanti bisa atau enggak ya nanti kita lihat. Gitu ya. Monggo. Kita akhiri sampai di sini. Jangan lupa tugasnya yang nomor 2 kemarin tentang HTML CSS kita pakai lagi. Gitu ya. Yang kemarin kalian buat HTML CSS pertemuan sebelumnya kita pakai lagi untuk bikin aplikasi CRUD. Saya akhiri sampai di sini. Sebelum saya akhiri, adakah pertanyaan? Kalau nggak ada, saya minta untuk Mugiwara. Untuk pimpin berdoa.
Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Boleh? P5, monggo. Terima kasih, Pak.